Kadang rasanya tidak adil. Orang lain pulang kerja bisa duduk dengan tenang, bisa makan dengan damai, bisa tertawa bersama keluarga. Sedangkan aku pulang kerja yang kutemui hanya tumpukan tagihan air, listrik, sekolah, semuanya minta dilunasi. Sebenarnya aku ini siapa sih? Anak, adik, atau aku hanya mesin uang, atau bahkan aku ini robot. Aku nggak pernah ngeluh, nggak pernah protes. Aku pikir kalau aku tenang, kalau aku sabar, semuanya akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya tidak begitu. Aku malah semakin kosong, semakin lelah. Aku hanya ingin satu, sebuah rumah kecil. Tidak perlu besar, tidak perlu mewah. Cukup ada pintu yang kuncinya bisa aku pegang sendiri. Cukup ada ruang untuk aku menangis, untuk aku tertawa tanpa harus dituding. Tapi apa aku pernah diizinkan untuk punya itu? Atau aku hanya akan dijadikan tamu di rumahku sendiri? Aduh, gimana ini? Uang sekolah anakku naik lagi. Katanya ada biaya tambahan buat bayar tas wajib, bayar ini, bayar itu. Dari kemarin ada terus bayarannya. Kalau begini terus lama-lama kepalaku bisa pecah. Ya udah sih, kan itu juga urusanmu. Kenapa nggak suruh anakku berhenti sekolah aja? Biarin aja dia yang kerja dari sekarang. Hah, barangan sih. Dia tuh masih kecil. Dia tuh keponakan lu juga tahu. Ya terus gimana? Toh dia juga bukan tanggung jawabku kan? Ngapain aku repot-repot mikirin dia? Ayo Lara, kan sekarang kita udah jadi keluarga. Apa salahnya sih bantuin keluarga sendiri? Masalahnya, aku juga gak ada duit bayarin keperluan anak-anakmu itu. Minta aja sama suamimu itu, agam. Apalagi aku, uang buat makan sendiri aja nggak ada. Gimana mau bayarin keperluan anak? Mending minta aja sama Alia sana. Bener juga kata kamu, Mas. Iya dong. Ngomong-ngomong, mana ini si Alia kok gak pulang-pulang? Halah, Ya, anak. palingan juga dia sibuk kerja yang gak ada hasilnya itu. Oh, Thomas, Mbak, aku baru pulang kerja. Dengarnya ribut lagi. Nah, itu dia. Sudah. Kalau juga diomongin langsung datang orangnya. Alia, dari mana saja kamu? Jam segini kamu baru pulang. Kamu tuh loh anak perempuan, masih gadis, sudah berani keluyuran. Coba kamu lihat nih, dilihat, sudah jam berapa Alia? Mentang-mentang udah kerja ya, jadi saya enaknya aja mau pulang jam berapa. Mas, Mbak, aku tuh kerja. Aku kerja banting tulang kan juga buat kalian. Ya elah, kerja terus alasannya. Bukti aja, kita masih sengsara sampai saat ini. Yang sabar, Kakak. Aku kerja sampai malam kayak gini kan. Uangnya juga buat kalian. Siapa? Buat kami. Kami aja masih kelaparan kayak gini. Alia, bayarin nih dosen kita. Apalagi kakakmu, anaknya butuh bayaran tambahan. Terus kenapa, Mas? Masa aku juga yang harus bayarin? Aku capek kerja terus. Aku juga butuh istirahat, Mas. Ya terus kalau bukan kamu siapa yang bayarin, Alia? Katanya kamu kerja buat kami. Masa
Masa bayarin lesan aku aja nggak bisa? Iya tuh, kerja terus tapi nggak ada hasil. Kamu doang digedein. Buktinya aja nggak ada. Ada apa ini? Diam! Alea, bayarin tuh rasa ponakan kamu. Kan kamu sudah kerja. Gak mungkin kamu gak ada uang. Ojo ngomong ngono. Apa sih, Bu? Orang benci. Ojo ngono tuh agam. Sabar. Ale aku wis kerja sak dinane. Mesti capek banget. Kan, Alea, coba lihat. Istri kita ini kan baru mau diputus. Kamu pikir kita ini bisa hidup gelap-gelapan? Mas, sabar. Aku tuh baru pulang kerja. Badan ini sakit semua, Mas. Jangan langsung marah kayak gitu. Aku janji bakal lunasin. Janji? Sampai kapan? Sampai istri kita diputus? Sampai kita tuh gelap-gelapan gitu? Alasan. Dari dulu juga begitu terus. Kata saya mau kamu tanggung. Tapi kapan selesainya? Mas, maaf, Mas. Mas, aku janji bakal beresin semuanya. Aku lunasin semuanya, Mas. Alea, Mas Danan, lihat deh. perasaan. Aku nemuin brosur rumah tahu. Cicilannya murah, tempatnya adem, cocok banget ya buat kamu. Coba kamu bayangin, rumahnya kecil, pintunya bisa kamu kunci sendiri, dan terlebih lagi gak bakal ada yang marahin kamu. Iya, Mas. Bagus ya rumahnya. Lihat deh. Kelihatan rapi banget. Aku pengen, Mas. Aku pengen banget punya rumah kayak gini. Tapi gimana ya? Uang tabungan aku udah habis semua buat bayar kebutuhan keluarga. Aku udah gak punya pegangan uang, Mas. Tapi kan Al, kamu juga benar bahagia. Jangan terus-terusan mikir orang lain. Emangnya mereka peduli sama kamu? Enggak kan? Tapi Mas, kalau aku pilih rumah ini, siapa yang bayar tagihan listrik, tagihan air, terus siapa juga yang jaga ibu, Mas? Astaga Al, mereka bisa bayar sendiri. Mereka semua udah besar, udah dewasa. Masa semuanya harus kamu yang nanggung? Gak usah mikirin mereka Al. Susah, Mas. Aku gak bisa ninggalin mereka gitu aja. Mereka itu tanggung jawab aku. Aku harus ngebiayain hidup mereka, Mas. Ya udahlah Al, terserah kamu aja. Aku juga gak bisa maksa kamu. Yang penting aku udah bantuin kamu buat nyari rumah yang layak buat kamu, yang bisa bantu kamu buat bebas dari beban. Kami dengar-dengar kamu mau beli rumah sendiri. Jawab Alea, bener kamu mau beli rumah sendiri. Awalnya, iya. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, mungkin enggak, Mas. Jadi bener, Alea. Kamu mau beli rumah sendiri. Terus, kamu anggap kami ini apa, ha? Kak, aku capek tinggal di sini terus. Aku juga pengen bebas dari beban-bebanku itu. Loh, Kak, sabar, kamu kemana? Terus kami ini kamu anggap apa, Lea? Kalian itu ke luar nggak? Ya terus ngapain kamu di rumah sendiri? Bukannya kami ini keluarga kamu. Aku capek tinggal di sini terus. Kalian terus-terusan ngasih semua beban ke aku. Mulai dari tagihan listrik, tagihan air, bahkan sampai tagihan sekolah anak kalian pun kalian bebanin ke aku, Mas. Alea, Oma seperti itu ngomong. Ibu, Utang keluarga iki kudu tanggung jawabmu dulu. Utang iki utangnya bapakmu. Lan yo dan harus ngerti kabeh soal iki. Bapak, Mas Danan. Loh, Mas Danan, jawab, Mas. Alea, Mas. aja udah supaya ngono. Mas Dana, yo mesti punya pilihan sendiri. Makanya orang ngomong ngono. Alasan apa meneh saya, Bu? Mas,
ayah kamu nitipin ke aku sebelum meninggal. Aku pikir kalau aku ngomong itu bakal bikin kamu tambah hancur. Aku salah, Al. Minta maaf sama kamu. Terserah. Al! Alia! Alia! Aku capek. Aku mau Alia! pergi dari sini. Alia! Alia! Ah! Kamu pergi. Siapa yang ngurus ibu? Siapa yang matikan listrik, tagihan air, dan semuanya? Iya, kami semua juga capek. Bukan cuma kami yang capek. Kamu pikir kamu yang paling menderita? Tuh, dengerin kata kamu Alia. Bodoh, gak tahu diri. Kamu kan gak jelas. Tekan dari skala seringkali hilang arti. Aku hidup untuk siapa? Ku sudah tidak nyaman lagi. Bermimpi pun tak tahu diri. Apa sebaiknya pergi? Jika semua bersandar padamu, lalu aku bersandar kemana? Aku capek. Aku capek tinggal di sini terus. Aku ini manusia. Bukan robot. Bukan mesin. Aku yang bayar. Tapi apa? Aku diam. Kapan aku bisa hidup untuk diriku sendiri tanpa harus menanggung semua beban keluarga ini? Kalian ribut soal rumah, tentang hutang, tentang aku. Dasar kalian semua bodoh. Atap yang kalian perebutkan, dinding yang kalian pertahankan, dan rumah yang kalian kasihani, semuanya hanya ilusi.